Kalau dia Oh, ya udah nggak apa-apa. Aku record juga kok. Bisa. Oke, sip, ya. sip. Dari sekarang ya. Balik lagi Ya. berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sebelum memulai diskusi, kami satu persatu akan memperkenalkan diri. Dari saya, perkenalkan, nama saya Ahmad Marzuki dari NIM 2102426280052. Oke, lanjut. Dari aku, nama aku Aulia Aziza Teresa Yulianti dari NIM 2102426280049. Lanjut. Anjani masih di mute. Nama aku Anjani Dwiswati dengan nomor NIM 2102426280040. Aku Aulia Putri Ramadhani dengan NIM 2102426280025. Perkenalkan, saya Bila Maulina Hermansyah dari NIM 2102426280055. Oke. Dari jurnal Hawa Doktrin Ajaran Islam untuk Generasi Muslim di Masa Pandemi. Dari situ kita menemukan sebuah materi yang perlu untuk kita bahas, yaitu dengan judul Doktrin Ajaran Islam di Masa Pandemi. Apakah relevan untuk generasi muda? Oke. Saya akan beri pendapat. Semenjak pandemi di Indonesia, bahkan seluruh dunia melanda, banyak sekali merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat, lingkungan, sosial, sekolah, kampus, bahkan juga di masjid-masjid. Yang sebelumnya kita bisa melakukan secara normal, sekarang dibatasi. Yang sekolah atau kuliah biasanya bertatap muka, semenjak pandemi jadi secara online atau daring. Waktu kita bermajelis taklim atau mengikuti pengajian agama, sebelumnya kita bisa berkumpul beramai-ramai mendatanginya, dan sekarang hanya bisa mengikutinya secara daring atau virtual. Oke. Dari sini teman-teman ada yang pro atau kontra tentang judul tersebut? Dari Anjani. Anjani. Bentar. Dari aku pro sama itu, ada pro sama kontra sih. Ya. Karena kan ada juga diperkuat dengan terbitnya Fatwa MUI nomor 14 yang bilang tahun 2020 mengenai ibadah dalam situasi wabah virus corona, yang mana di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa penyelenggara ibadah sholat wajib, sholat Jumat terlarang dilakukan di masjid untuk daerah dengan potensi penularan corona berisiko tinggi. Hal tersebut dengan pertimbangan akan melibatkan banyak orang sehingga berpotensi terjadinya penularan virus secara massal semakin tinggi. Di samping itu, pengajian umum, tabligh akbar, tahlilan, dan ceramah-ceramah keagamaan juga dilarang untuk dilakukan di masjid atau musola, karena juga berpotensi mengumpulkan banyak orang. Jadi kan kita sebagai warga yang baik harusnya juga mematuhi peraturan pemerintah. Itu juga baik buat kita sendiri kan. Tapi kontranya di sini, dengan adanya daring seperti itu, maka ajaran yang disampaikan
tidak akan tersampaikan dengan baik. Pasti kan ada penghalangnya, soalnya ada jarak. Nggak bisa secara langsung memantau ajaran yang disampaikan. Itu bisa diterima dengan baik atau enggak. Itu aja dari aku. Makasih. Ya, oke, dari yang disampaikan Anjani itu, ada yang mau menambahi? Atau boleh bertanya? Aku sih. Aku mau menanggapi dari judulnya, dari topik kita. Kalau dari pendapatku itu relevan, karena pembelajaran itu masih bisa dilakukan menggunakan gadget. Terus waktu belajar juga sangat banyak karena pembatasan kegiatan di luar ruangan gitu kan. Jadi waktu untuk di rumah belajar dengan maksimal itu lebih banyak. Terus yang kedua, di sini peran orang tua sangat penting karena anak di rumah itu jadi kesempatan orang tua biar lebih dekat dengan anaknya gitu. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih. Oh ya. Aku ya, Terus ada yang mau menambahin aku ya. atau kontra? Aku dari Aulia sih. Oke. Kayaknya itu kurang relevan soalnya karena di samping ada keuntungan kita bisa lebih banyak waktu dengan orang tua atau yang lain, ajaran dari internet itu juga ada kurangannya gitu. Seperti situs-situs yang mengatasnamakan agama, tapi di dalamnya ada ajaran sesat atau kurang ada di agama. Apalagi generasi kayak kita itu gampang banget terpengaruh dari internet gitu loh. Sebelum cari kebenarannya atau panik sendiri. Oke, sudah cukup. Tarisa. Udah. Teman-teman ada yang mau menyangkal dari pernyataan Tarisa? Ada pertanyaan gitu. Nggak ada, setuju sama Tarisa sih. Oke. Aku tanya gini deh. Kalau kalian nih ya, kalian tuh sebagai seorang pendakwa contohnya ya, cara apa yang kalian lakuin agar dakwah kalian itu bisa masuk ke generasi kita? Gimana? Oke. Bagaimana caranya agar dakwah kita masuk ke generasi kita gitu Ya, pertanyaannya. kalau dari aku sih, kita harus konsisten juga dari perkataan dan perbuatan kita juga. Sama kita harus dikasih contoh biar ngikut kayak kita gitu. Menjadikan dirinya contoh kepada yang lain ya maksudnya. Ya, dari yang lain. Mungkin tahu siapa? Anjani mau menambahi atau Bila Menurut dari aku sih, kan ini sebagai pendakwa di generasi muda ya. Jadi harus kayak ikut perkembangan zaman. Nggak bisa kalau misalnya dakwah tapi kaku, juga harus ikut perkembangan zaman. Terus nggak maksain. Terus nggak yang, ya apa sih, yang penting nggak kaku, terus nggak itu nyampur nyampurin sama yang lain, kayak misalnya sama politik atau apalah gitu, kan bisa nimbulin perpecahan kan, kayak gitu. Sama itu juga nggak sih kayak ngikutin tren-tren gitu nggak? Tapi Iya, bisa masuk ke agama juga gitu. yang sewajarnya gitu kan, Ya. soalnya kan ini ke generasi muda biar bisa masuk dan diterima gitu. Mm-mm. Ada lagi ya?
Dari Aulia yang tanya. Iya. Aku mau ngejawab pertanyaan yang tadi ya. Kalau menurut Oke, aku boleh. itu kita harus peka dan paham karakteristik siapa yang jadi target kita untuk berdakwah sih. Kalau semisal tadi untuk generasi muda ya kita gimana caranya biar dakwah kita itu masuk ke mereka. Kalau di pikiranku itu kita nggak langsung mendakwai atau menceramai mereka atau menghakimi mereka, tapi kita cukup memberikan contoh terus apa ya beritahu kalau hal yang dilakukan itu kurang tepat kayak gitu sih tanpa menyinggung perasaannya. Makanya itu harus tahu karakteristik target kita dulu gitu kalau menurut aku. Oke, baik. Dari Villa. Aku mau nambahin ya si pro Ya. sama pendapatnya Aulia. Soalnya kan kita juga berbeda-beda gitu karakteristik setiap orang. Ada yang gampang tersinggung atau gampang bisa bisa nerima dengan mudah gitu kan. Jadi ya gitu. Harusnya emang tahu karakteristik teman orang-orang dulu baru bisa masukin. Ada lagi ya. Kalau nggak ada yang mau menanggapi apa-apa, aku mau tanya. Oke, baik. Kan ini kalian sebagai generasi muda kan, pasti punya circle atau teman gitu kan. Nah, bagaimana cara kalian buat kayak tetap nggak terpengaruh atau bisa ngajakin teman yang lain buat ibadah? Kan kayak biasanya, misalnya lagi nongkrong nih, terus mau sholat gitu. Berarti kayak mau ngajakin yang lain, pasti dibilangnya kayak, ih alim banget sih, kayak gitu kan. Terus respon kalian kayak gimana? Kalau aku sih ya, aku cepat ya. Kalau aku sih pede aja, tetap. Yang penting kita memberi contoh dulu. Seumpama waktunya sholat, ada adzan, langsung kita pergi ke waktu kita nongkrong ya, kita cari tempat musola atau masjid terdekat kayak gitu, atau sambil kayak nyinggung teman-teman ya, kayak nyindir gitu bahasa halusnya. Kalau nyindir masih kurang, ya udah diajak aja. Kalau tetap nggak mau, ya udah, jadi mereka itu belum mendapatkan hidayah dari Allah kayak gitu. Yang penting kita sudah berusaha mengingatkan. Beri contoh yang baik Oke, gitu. kalau aku Ya sih kan dimulai dari diri sendiri dulu ya. ya. Ya, ada yang lain? Kalau dari aku sama sih kayak si Ahmad. Terus kita juga apa ya? Kayak ya udah kalau misal kita diejek soal alim atau "Ih, kamu alim banget gitu, menurut aku sih itu udah nggak usah dimasukin ke hati karena itu merupakan tantangan buat berdakwah. Menurutku gitu. Sama biar jadi manusia yang lebih baik lagi nggak sih? Ya, ya. Yang penting kan kayak teguh sama pendiriannya gitu kan. Nggak ikut-ikutan yang lain. Bila ada yang lain? Bila? Apa Tarisa? Mau bertanya atau
Menjawab juga menyanggah nggak apa-apa. atau beri masukan, beri tambahan. Aku mau beri tambahan ya. Iya. Oke. Kalau aku tuh kayak kita harus ngerti karakter sama sifat teman kita dulu, karena sebagian orang tuh nggak ada ada yang nggak dikasih tahu langsung gitu. Jadi kayak biar kita nggak nyakitin perasaannya, kita tuh harus tahu dulu gitu karakter sama sifatnya. Oke, terima kasih. Sudah cukup ya kayaknya teman-teman. Iya. Oke. Sebelum kita akhiri diskusi kali ini, kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Wabihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa Illa anta astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Baik, cukup sekalian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sama, terima kasih. Recordnya gimana ini, Nek? Gimana? Ini kok nggak bisa di stop recordnya? Ya apa iki? Sese. Ini record kok nggak bisa di stop ini. Oh, udah. Oke, semangat Arisa. Bye-bye.